Baik untuk pair Euro USD ini kita akan marking, yaitu di sini ada fair value gap daily. Ini adalah level bawahnya, termasuk juga dengan buy side liquidity ya, last high untuk daily, level daily. Nanti kita pindah ke 4 jam dulu untuk menandai bahwa ini adalah level fair value gap, lalu pindah ke 1 hour-nya. Jadi ini adalah buy side untuk daily. Masuk saya kasih warna merah aja ya. Jadi setelah price itu turun terus, sudah sejak lama ya dia turun dengan lumayan rapi. Yang rapi sebetulnya GBP USD. Lalu dia naik dengan cepat mengambil liquidity sebelah sini, diambil, lalu dia balik lagi mengisi daerah ini, lalu kembali naik lagi. Nah, apa yang terjadi waktu lagi buy side daily-nya itu sudah di take liquidity-nya. Kalau kita amati, biasanya dia akan melakukan retracement. Lalu kita tentukan setup. Jam kita setup biasanya jam 7. Sampai jam 11. Ada setup yang bisa kita gunakan untuk entry. Setup area ini berada di sini, lalu kita akan marking ya. Waktu lagi kita udah mulai di sini, kita marking mana saja. Kalau kita tuliskan buy side daily taken. Maksudnya level liquidity daily sudah diambil di sini. Ini ya. Level ini sudah di take, lalu mulai kita hunting di daerah sini. Apa yang kurang lebih masih tersedia. Yang kita lihat adalah ini relative equal low di sini. Bisa dibilang ini adalah sell side ya. Ya, dia price-nya turun ke bawah, tapi biasanya ini cuma buat mengambil stop loss saja dan sepertinya terlalu dangkal ya untuk dia bisa berkelanjutan naik ke atas. Ngambilnya hanya sedikit saja. Jadi ini sell side. Dia turun ke bawah dulu. Lalu kita melihat di sini ya, ada daerah kosong, fair value gap. Coba dilihat di 1 jam. Oke, karena kita berada di sini, di daerah waktu lagi dia turun, di sini ya, waktu lagi dia udah mulai turun, maka coba dilihat di 1 jam, ada apa di sini?
ternyata mempunyai level order block. Order block 1 jam. Lalu kita beralih ke 15 menitnya. Di sini adalah news release. Tadi ada news release di jam sini dan jam 9 ya. Dua ini adalah level news release. Nanti kita akan lihat ke breakdown ke lower time frame-nya. Jadi waktu lagi dia turun ke bawah sini, udah mulai turun ke bawah, kita coba dilihat di 5 menit. Sebab dia sudah melakukan breakdown ya. Breakdown dari low terakhir yang cukup signifikan menurut saya. Low-nya di sini bisa, di sini juga bisa. Oke lah, kalau misalkan mau save-nya, kita bilang di sini adalah BMS, Break of Market Structure. Jadi, waktu lagi dia turun, dia naik lagi. Ternyata dia naik ke atas ke level order block yang 1 jam. Dan juga termasuk dengan level terakhir dari yang daily buy side liquidity. Lalu price kemudian turun terus. Coba kita lihat lagi di 15 menit ada apa di sini. Ada candle yang cukup besar ya di sini. menit order block juga. Tapi oke lah kalau misalnya kita memang miss untuk bisa entry di sana, kita amati lagi. Jadi 8.30. Nah, ini adalah news release. Di sini dan juga di jam 9. Ya, berarti ada 2 ya. Di sini. Dan juga di sini. Sebentar ya, di level itu dan di level ini. Ya. 2 level ini. Kita beri tanda aja deh. Oke. Jadi, kalau kita miss entry di sini, nggak masalah. Coba lihat, ini ada satu pergerakan turun ke bawah yang cukup panjang dari sini sampai sini. Jadi, peluang entry-nya di mana? Apa yang dilihat di sini, teman-teman? Di sini ada (5 menit fair value gap).
Dan di sini ada bisa dibilang relative equal high ya. Jadi terlalu mudah untuk tidak diambil. Ada buy side di sini. Jadi apa yang dilakukan price? Waktu lagi dia udah mulai turun ke bawah, sell side ini udah diambil. Jadi ini saya ganti warnanya menjadi ini. Dan sell side terakhir adalah yang ini. Lalu di sini juga ada daerah kosong kalau kita lihat di 15 menit. Nah, ini adalah target area. Ini visual secara 15 menit. Jadi kalau kita entry di 5 menit, ya, price sudah respect dari 1 jam order block. Sesudah price itu mengambil buy side liquidity yang daily, lalu dia turun, revisit ke atas untuk order block 1 jam, ke bawah lagi, lihat ini, relative equal low. Lalu dia naik lagi ke atas, kemudian dengan cepat dia turun ke bawah, menyisakan daerah kosong dan juga buy side. Sesudah di take, dia bergerak pelan ya, karena hari ini kan hari Jumat. Lalu apa juga yang terjadi di sini juga dia ada level buy side juga. Jadi yang bisa kita perhatikan adalah price itu seringkali dia baru bergerak kalau dia mengambil level buy side dan sell side. Seperti ini ya, dia price ini baru bergerak mulai turun sesudah dia mengambil level buy side. Ya, secara daily, price ini baru mulai bergerak turun sesudah dia mengambil level buy side daily. Lalu sama juga yang di sini. Begitu price-nya mengambil buy side, dia turun. Ini adalah bisa dibilang ini adalah trend line ya. Jadi kurang lebih hal yang berulang setiap kali. Yaitu seperti ada satu trend line dan ada buy side liquidity, sell side liquidity. Dia sesudah mengambil buy side, dia akan dengan cepat mengambil trend line liquidity ini untuk turun ke bawah ke target area. Jadi berapa yang bisa diambil kalau misalkan seperti itu? Kalau kita entry di sini dengan stop loss di atas ini atau di tengah-tengah fair value gap, area kita sekitar 23 pips, 1 dibanding 3,5. Jadi ini merupakan satu trade yang cukup baik ya, karena ini adalah hari Jumat, hari mana weekend itu akan close, pasar akan close dengan memperoleh satu ratio Euro USD sell dengan 23 pips, 20 pips lah. Itu sudah cukup baik dan bisa untuk menghasilkan profit yang kalau kita bisa baca price dengan konsisten setiap hari, bisa meminimalisir loss dan juga bisa building equity kita.